begini. Tidak bisa modelnya begini, misalnya ketum dan sekjen atau sekjen. Sekjen bilang, kita mau munas. Nggak bisa begitu. Saya berencana mengadakan munas, bagaimana dengan para pengurus yang lain kita rapat? Apakah kita buat munas? Jadi harus dirapatkan, harus dinotulenkan. Jadi setiap rapat pengurus harian, tata tertibnya adalah harus di pleno. Jadi rencananya apa? Dibuat dalam daftar hadir. Jadi gini, daftar hadir itu bukan cuma daftar absensi. No. Sorry, daftar absensi itu harus jelas. Daftar absensi rapat pengurus harian, temanya apa? Rencana pengadaan munas misalnya. Rencana untuk diadakannya munas. Itu tema. Sehingga itu dirapatkan. Bagaimana kita mau munas? Setuju? Apa tema? Jadi gitu. Jadi harus ada hasil keputusan. Karena partai itu bersifat kolektif. Itu kunci berpartai di partai berkarya, partai beringin karya. Itu kunci. Jadi, menarik ini Pak, menarik. Ya, jadi hari inilah yang kita mesti belajar. Nah, ketika kemarin kita lihat konversi persisnya Sekjen PLT Majen TNI Purnawirawan Pak Samsu Jalal, dia sempat mengatakan akan munas juga. Berarti munas yang diikutin yang Pak Samsu Jalal itu dong? Dikoreksi. Gimana maksudnya? Ya, begini. Kan munas sudah dilaksanakan oleh Pak Badar. Nah, Pak Badar mau munas. Begitu sudah ganti, ya munas ini akan diselenggarakan oleh Pak Samsu Jalal. Samsu Jalal. Oke, saya paham. Terima kasih Pak. Bingung saya Pak. Oh ya enggak, dia nggak ada munas sama munas itu, munas tandingan nggak ada. Karena kita tidak mengerti. Kecuali apa ya? Kalau waktu itu ramainya tuh munas abal-abal. Mungkin sekarang munas itu ketawa. Mungkin sekarang kalau yang abal-abal. Bukan saya, Dato Yudi. Mungkin sekarang ada munas akal-akalan mungkin. Iya enggak. Saya boleh, iya nggak masalah itu. Saya jelaskan lah. Jadi maksud tidak ada istilah munas akal-akal atau abal-abal, tidak ada. Karena sekjennya sudah di PLT. Oke. Jadi munas tetap munas, cuman jadwalnya, temanya akan berubah. Jadi munas paling menarik ini saya sepertinya nih. Ya, bisa menarik. Demokratis ini kayaknya. Ya, ini partai politik, bukan demokrat, harus demokratis. Makanya Bentar, saya tanya, ini partai punya Pak Guntar bukan? Punta ente. Punya kita sama-sama. Punya kita sama-sama. Kita sama-sama. Makanya setiap pembahasan hasil itu, makanya saya bilang zamannya HMP itu tegak satu komando HMP. Salah besar itu. Tidak ada komando dalam partai. Menarik. Sekali lagi saya sampaikan, karena di partai itu tidak ada kepala partai, ada ketua partai. Jadi kalau wartawan suka bilang partai A yang dikomandoi oleh saudara B gitu, saya suka, apa yang komando? Pak, saya sebagai wartawan juga ya, sebagai YouTuber dan relasi wartawan saya banyak wartawan yang melansir dari video-video saya karena dianggap bahwa ini pemberitaan dari partai berkarya ya. Dia bingung Pak. Oh iya, untuk kopi sama teh jadi satu. Tapi sama-sama teh, sama-sama kopi. Nggak perlu dicampur. Itulah kenapa di beberapa video saya sempat mengatakan politik ini seperti minyak sama air Pak. Ada waktunya mereka menyatu loh Pak. Insya Allah. Nah ini dia. Makanya saya bilang. Ada di Facebook saya bilang satu komando Pak Badar. Bingung saya. Orang ngerasa bilang sifatnya kolektif. Tidak ada. Setiap keputusan penting partai apapun itu, Rapimnas, Munas, kontribusi anggota DPR, PO, itu harus lewat rapat pengurus harian. Yang tertib, saya ulang. Sekjen atau ketum atau berdua, sekjen kita rencana untuk munas, coba diundang, panggil rapat pengurus harian DPP untuk rencana mengadakan munas. Kan munas nggak boleh DPW dong kita, yeah. Okay? Sesuai anggaran dasar ya. Ini bukan soal gue lebih jago enggak. Itu soal anggaran dasar. Nah itu harus dilempar kepada floor. Maunya gimana? Gitu. Ya mau gimana ini munas, temanya apa? Mau apa? Jadi tinggal kita bentuk, oke, bukan kita munas ya, bikin panitia, nggak bisa begitu.
Nggak bisa begitu. Jadi kalau saya urut sedikit bahwa keputusan tertinggi dalam partai politik adalah Mahkamah Tinggi Partai. Oh, dalam perselisihan. Dalam apa? perselisihan. Dalam perselisihan. Jadi, Mahkamah Partai itu dia sebagai pengawal konstitusi partai. Dia fungsinya pengawasan. Jadi kalau kita bilang, oh Mahkamah Partai itu jadi super body. No. No juga. Bukan super body. Mahkamah Partai adalah dia berfungsi sebagai pengawas. Apakah konstitusi partai berjalan dengan baik? Nah, jangan kita gini deh. Jangan mencontoh-contoh partai orang. Nggak bisa gitu lah. Partai orang kita begini, partai orang begitu. Gitu. Nah, makanya contoh lah. Nanti dalam proklamasi Rapimnas kemarin tidak perlu ada muswil atau musda. SK-nya akan terbit dari ketua dan sekjen. Itu agak menurut saya kurang setuju. Agak aneh juga. Jadi gini. SKDEP Rekomendasi Rapimnas. Oke. Rekomendasi Rapimnas pada saat itu yang kemarin terjadi bulan Desember, saya lupa tanggalnya. Bahwa pengangkatan DPW dan DPD nggak ada muswil. Masa atau sih? musda. Lah SK ketum dan sekjen saja. Wah, nggak muswil loh. Begini. Kalaupun iya, tidak boleh mereka berdua yang menentukan. Kalaupun saya setuju ya, tidak boleh ketum dan sekjen yang menentukan. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan ketua DPW Jakarta DKI, siapa menjadi ketuanya, tidak boleh hanya berdua. Harus didapatkan di rapat pengurus. Kita berencana mengangkat Saudara Elhan sebagai ketua DPW DKI, Guntar sebagai sekwil, terus siapalah Yudi Dato sebagai bendara umum. Jangan ketawa. Bentar. Ketawa, Bukan ketawa, saya ingat. Jadi Pak Dato Yudi itu nanti kita bahas sedikit. Nanti kita bahas. Itu harus dilempar ke floor. Kalau mau begitu, dia tidak bisa diskresi. Nggak ada diskresi. Di partai kita, anggaran dasarnya bersifat kolektif. Nggak boleh begitu. Kalau toh iya SK dari DPP saja, nggak bisa ketum sekjen sendiri, harus dilempar ke floor. Kita bahas, kenapa dia, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Ini menarik Pak Guntar. Supaya gini, menjadi fungsi. Kenapa? Di partai itu kan ada bidang, ada ketua bidang hukum, ada ketua OKK, ada ketua pilu, ada ketua pemuda, ada ketua apalah mineral lah, apalah ketua UKMKM lah segala macam. Fungsi apa UMKM? Apa fungsinya UMKM? Kalau saya ketua bidang hukum masih ada fungsi dalam gerakan partai ya. Dengerin dulu. Saya ketua bidang hukum. Ada fungsi. Setiap ada gerakan ada saya berfungsi. Ya, tapi ini tidak. Tidak berarti. Ya, bukan. Kalau misalnya hanya ketum dan sekjen, artinya tidak. Iya, maksudnya diambil semua sama ketum sama sekjen. Iya. Kalau begitu ceritanya. Iya. Kalau toh iya, saya nggak bisa begitu. Nah, kalau saya lebih cocok kepada muswil. Oke? Saya lebih cocok kepada muswil dan musda. Hanya saja harus diatur tatipnya dengan benar. Oke. Jadi kalau misalnya ada calon, ya calon itu kita analisa dulu gitu loh. Ada fit and proper testnya lah semacam itu. Jadi misalnya Elhan menjadi ketua DPW DKI, ya kita fit and proper sebelum musil ya. Kira-kira ente sanggup nggak ini, Elhan punya masa tidak atau gimana cara menanggung. Jadi ada fit and proper testnya. Sehingga baru bisa saudara Elhan maju dalam musil. Karena sudah checklistnya final check. Udah, kita punya standar. Gitu. Jadi capek bener begitu ya, ribet ya harus ribet, kalau nggak keluar dari partai. Itulah tugas pimpinan partai. Oleh sebab itulah tugas BPP. Tidak bisa, kamu kan UMKM ya, urusan UMKM. Emang ada UMKM? Atau ente kan urusan perminyakan atau pertahanan, urusannya. Itu hanya bukan menamaan gitu. Ngerti ya? Harus difungsikan. Fungsinya apa? Rapat pengurus pleno, rapat pleno dan segala macam. Itu loh. Dia ada fungsi pengawasan sebelum ke mahkamah partai. Ada fungsi pengawasan antara kita gitu loh. Jadi misalnya Elhan atau ujung-ujung jadi ketua DPW DKI, SK-nya ketum dan sekjen tanpa adanya rapat pleno. Apakah nanti kan kawan saya tahu Elhan itu kan tukang kawin misalnya. Punten.
Mangga lanjut. punten. Jadi ada orang sekarang itu atau Elhan itu kan debt collector. Apa iya pantas jadi ketua DPW? Itu proses itu tidak bisa. Makanya si Elhan itu mesti dibahas bersama-sama oleh para ketua. Tidak boleh hanya di kotak-kotak. Ente kan urusannya pertambangan ya, urusan pertambangan. Emang ada? Kita udah punya menteri. Kita belum anggota DPRD ada kok. Kita belum ada. Hanya punya anggota DPRD. Apa fungsinya? Ketua UMKM, ketua bidang UMKM, ketua bidang mineral, ketua bidang pertahanan keamanan, ketua bidang apa? Apa fungsinya? Yang kerja itu di partai itu OKK, Bapilu, hukum. Sisanya mengikuti itu berarti. Sisanya mengikuti kalau dengan pola yang seperti tadi. Iya. Nah, sebenarnya apa? Ya, mereka itu sejumlah 30 orang atau 30 berapa orang itu fungsinya adalah mengambil keputusan. Hanya saja memang ente hukumnya, ente ini gitu. Jadi tidak ada tuh catatan mengkotak-kotakkan. Karena ente hanya urusan UMKM nggak usah. Oke, paham, Pak. Ya, jadi saya mohon dimengerti. Itu yang kita mesti pembelajaran gitu. Bahwa terlihat ribet, terlihat ruwet dan terlihat memakan waktu. Apa boleh buat? Ya. Atau mungkin bisa untuk memperkecil supaya tidak terlalu panjang ceritanya, ya para pengurusan menentukan satu tim ad hoc. Tim fit and proper test calon ketua DPW DKI. Satu paket. Kita sebelum dimajukan ke Muswil, kita tes, panggil ke Jakarta, entah dari Papua, entah dari mana, panggil Jakarta. Ya. Apakah bagaimana kurikulum vitae Anda? Gitu. Kita bahas sama-sama di tim ini. Tapi sampai saat ini di Beringin Karya sudah terjadi penunjukan langsung itu. Sudah Terjadi. Sudah. Terus bagaimana dong itu? Ya nanti kita akan apakah bukan langsung anulir, bukan. Kita akan melihat lagi bagaimana. Kalau memang kita bilang pantas ya terus ya. Kayak Heldi lah waktu itu. Bang Heldi nih sebagai ketua DPW Banten yang mengajukan dari Cilegon. Saya ingat Pak Heldi ya. Ya, Heldi. Ya harus ingat dong sama. Jadi wali kota beliau. Sukses beliau. Nah, itulah caranya betul. Cara betul. Nah, kita melihat waktu ini berpindah kepada kepengurusan baru yang sah ya. Kepengurusan ini sah loh. Ya. Sah. Terlepas ada putusan Mahkamah Partai. Sebelum putusan Mahkamah Partai, ketum dan sekjen dan bendahara dan ketua harian dan kita ini pengurus harian adalah pengurus yang sah. Oke? Bahwa ternyata ada kekisruhan itu lain hal. Jadi jangan dilihat nggak sah nggak. Nah, pada saat Pak Heldi sebagai ketua DPW Banten mengajukan sebagai wali kota Cilegon yang sudah mendapatkan B1 KWK dari kepengurusan Pak HNP, kita analisa ulang dan ternyata memang beliau pantas diajukan. Ya dilanjut. Tidak ada tuh balas dendam karena begini coret, nggak ada. Kita harus melihat harus fair dalam berbisnis, dalam berkawan, dalam berorganisasi, apakah itu politik atau organisasi massa. Fairness itu perlu kan, Pak? Ya. Pak lagi, Kang. Itu sangat diperlukan dan memang hal kini harus dibuka, Pak. Harus dibuka. Nah, kayak Pak Guntar gini salah satu petinggi yang memang peduli untuk masa depan partai karena saya lihat dari bahasa-bahasanya tadi bahwa ada hal yang kurang ini, begini harusnya, dan bahkan sampai buka pasal-pasal. Ini adalah satu patokan. Ya, karena bidang hukum kan? Itu memang harus. Nyambungnya ke sini. Betul. Namun bagi saya adalah setiap anggota partai, apalagi pengurus partai, harus paham. Kayak gini lah. Kita beragama Islam. Setidak-tidaknya harus bisa Al-Fatihah. Oh iya. Itu minim itu. Betul. Surat pertama yang kita harus hafal Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah harus surat Al-Ikhlas. Iya. Itu adalah patokan pertama sebagai muslim. Nah, itu juga di partai. Ini adalah kitab suci kita. Tidak boleh anggota partai, apalagi pengurus, yang nggak paham anggaran dasar. Artinya apa? Kalau orang sebagai muslim nggak ngerti baca Al-Fatihah, ya nggak bisa sholat. Kalau orang tidak mesti anggaran dasar partai, ya nggak bisa berpartai. Iya. Nah, jangan dilihat saya sebagai ketua bidang hukum. Apalagi ketua bidang hukum gitu loh. Itu maksud saya tadi. Apalagi ketua bidang hukum. Nah, harus patokannya pada anggaran dasar. Itulah makanya yang terjadi. Nah, bahwa ada materi gugatan segala macam, saya karena tidak pernah melihat, karena saya nggak boleh ngomong, karena itu adalah pakemnya seorang bidang hukum. Kalau nggak tahu banget, lu nggak bisa ngomong. Nah, saya hanya tahu ada putusan Mahkamah Partai.
Karena saya di mana bersikap, saya kembali kepada siapa? Siapapun orang itu, saya harus kembali pada anggaran dasar dan pada undang-undang. Kita hidup dalam berpartai, kita harus ikut pada undang-undang parpol yang sudah berlaku, bukan undang-undang parpol yang masih jadi balik. Kalau undang-undang parpol yang masih di badan legislatif belum jadi undang-undang, ngapain kita ikutin? Itu nanti aja. Paham sekali. Oke, nah untuk ke depan apa nih yang Pak Guntar mau sampaikan sebagai salah satu petinggi partai, apa nih akan gimana gitu ke depan? Ya, saya sih hanya berharap terutama rekan kita lah, Bang Badar, Pak Badar, untuk menerima keputusan Mahkamah Partai dengan benar. Di Undang-Undang Parpol sudah diatur, apabila Pak Badar tidak terima dengan keputusan Mahkamah Partai, Pak Badar bisa menggugat di Pengadilan Negeri. Dikasih pintu, dikasih ruang, gugat saja di Pengadilan Negeri. Itulah prosesnya. Kalau hanya berkutat, oh itu Mahkamah Partai tidak sah, saya sudah sampaikan tadi. Mereka masih sah bersidang. Mereka masih sah bersidang, masih sah. Jadi suka atau tidak suka, like it or not, inilah yang harus, ini yang sudah terjadi. Memang mungkin terhadap yang bersangkutan menjadi agak menyakitkan ya, tapi ya ini yang sudah terjadi. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Uang saya bukan pihak. Saya juga tidak tahu. Saya tahu pada saat saya lihat di ruangan Pak Badar ada gugatan, dan seperti saya bilang kaget saya. Ada orang-orang tertentu yang saya tahu ternyata beliau dekat. Kenapa tidak bisa diselesaikan di belakang sidang ya? Tapi ternyata begitu. Begitu loh. Oke. Kang Elhan. Terima kasih nih yang bandel. Terima kasih atas pencerahannya, dan saya sebagai milenial politisi juga harus belajar banyak, terutama tentang hukum dan banyak hal lainnya. Nah, ini adalah salah satu cara saya memberikan asupan gizi, asupan pemikiran saya untuk politik, kancah politik. Karena memang 2024 nanti ini sangat luar biasa. Dan kita bisa melihat dengan partai-partai yang ada pun sekarang sudah mulai bergerak, karena persiapannya sama menuju 2024. Tapi segala dinamika yang ada terjadi di partai manapun juga, termasuk khususnya di Partai Berkarya sendiri, ini adalah proses pembelajaran partai itu, Pak. Salah nggak saya ngomong begitu? Enggak ada salahnya. Inilah dinamika politik. Dinamika politik, bahkan partai ini jadi trending dan bagus. Yang nggak bagus itu sebuah partai politik yang adem ayem aja. Mohon maaf nih, ada banyak partai yang waktu itu rame tiba-tiba silent, lep hilang. Nah, ini dengan ada jadi dinamika kan sebetulnya tinggal cari jalan tengah. Bagaimana nih nanti nih? Ya, makanya itu aja. Saya berpikir bahwa namanya Munas, Rapimnas, apapun ceritanya, keputusan-keputusan penting partai itu nggak ada keputusan sepihak, harus jelas tata caranya gitu. Nggak ada yang namanya otoritarianisme di dalam berpartai, tidak ada sama sekali gitu. Garis-garis besar haluan partai lah ya, kalau kita bisa bilang dulu ada garis-garis besar haluan negara, ini garis-garis haluan partai ya dasar. Oke deh, Pak Guntar, terima kasih banyak atas. Saya mau nanya soal Yudi. Oh iya, nah tadi Pak Yudi gimana nih? Karena terbesit sekaligus langsung Dato Yudi. Nah, kita bahas sedikit aja, mungkin mohon izin nih ya. Ada apa sih dengan gugatan Dato Yudi? Dan itu Pak Guntar kan sebagai divisi biro hukum ya? Ya. Berarti ngadepin langsung ketua bidang hukum ya Pak Guntar ya? Berarti ini hadapannya sama Pak Guntar sendiri dong, Dato Yudi ini? Oh, gimana? Enggak lah. Oh enggak? Saya kan mewakili partai. Jadi Dato Yudi menggugat di TUN, menggugat juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Nah, memang saya melihat ada kesalahan tata cara oleh rekan kita ya, karena saya masih menganggap Yudi itu, Dato Yudi itu rekan lah, teman. Kita kan sebagai manusia tetap harus bersiraturahmi. Ya itu ada kesalahannya gitu. Tapi ya sudah diputuskan oleh pengadilan. Tahu katanya sih dia banding, tapi saya dicatat pengadilan nggak ada. Oh? Iya serius. Banding ya Dato? Dan dia tuh udah lewat waktu.
Dan Pak Yudi itu sebenarnya nggak bisa banding, dia bisa kasasi. Keputusan pengadilan negeri yang di Jakarta Selatan yang kita ketemu, itu mesti begitu dia kalah, gak usah ketawa situ. Pengadilan negeri Jakarta Selatan, dia itu kan kalah, dia nggak boleh banding. Begini, istilah banding itu bahasa umum. Sebenarnya karena dia pengacara, dia kan advokat juga, dia harus bilang saya kasasi. Karena di undang-undang bilang keputusan pengadilan negeri adalah final, namun bisa diajukan kasasi. Bukan ke pengadilan tinggi, tapi langsung ke Mahkamah Agung. Gitu. Ini makin menarik lagi, cuma bahasan ini buat ya nanti pembelajaran sedikit aja. Yang jelas saya sudah dapat banyak pelajaran dan sayang banget kalau saya tidak rekam. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kenapa sih Beringin Karya ada gejolak, dan gejolak ini memang jujur saya kaget melihatnya, aneh gitu. Ada apa itu gitu kan. Jadi opini itu banyak dari mana-mana. Oh, ada yang Ya, begini kan saya begini. bilang tadi kan. Saya aja kaget ada gugatan saya kaget. Karena saya tahu ada gugatan gitu, tapi saya nggak pernah lihat barangnya. Itu kalau begini, kita kalau sebagai orang hukum, kalau saya dengar. Kalau dengar tuh gosip namanya. Oh, dengar. Kalau nggak melihat itu bukan nyata. Harus melihat dengan mata kepala sendiri, kan gitu. Bukan hanya kayak kabar burung, nggak ada kabar burung. Nggak. Katanya ya. Nggak bisa cenah kalau kata Cenah, ya. Cenah. Ternyata saya lihat ada. Nah, udah itu aja. Cut dulu. Apalagi udah semua nih. Keren. Apalagi yang kurang? Apa kira-kira? Bentar. Tapi harus dikasih hope sedikit. Hope. Harapan ke depan. Iya. Kedepannya gimana? Udah ngomong tadi. Ya udah. Closing sedikit. Iya. Baiklah, sahabat pemimpin masa depan YouTube channel YouTube-nya Pemimpin Masa Depan, dan saya akan minta closing statement atau sepatah dua patah kata yang mengakhiri video wawancara ini. Silakan Pak Gutar. Mungkin kedepannya gimana nih politik nih? Ya, begini. Saya mengharapkan dari yang, mohon maaf teman-teman yang masih menganggap HMP sebagai ketua umum Partai Berkarya, untuk kita rekonsiliasi lah. Di masa depan ini kita rekonsiliasi gitu loh. Kita ketemu, berbicara, jalan keluarnya apa. Ya bentuknya mungkin hanya ketemu biasa. Jadi bukan dalam agenda rapat partai, tapi ketemu kangen lah apa, kita bicara terbuka dari hati ke hati apa yang masuk masa depan gitu. Karena dari pandangan hukum saya, lagi-lagi masalah hukum saya adalah yang menjadi ketua umum sekarang adalah Pak Muhyiddin. Itu apa boleh buat, dan sudah keluar SK Kumhamnya. Nah, di masa depan setelah dalam tergejolak yang ada, mudah-mudahan kita bisa rekonsiliasi lah. Karena kemarin juga setelah putusan Mahkamah Partai, Saudara Fajar dari Riau, mantan ketua DPW, menurut saya mantan ya, karena menurut partai kita dia bukan lagi ketua DPW, oke? Ya, harus mengerti itu. Mantan ketua DPW Riau telepon saya, ada apa. Nah, di masa depan mestinya kita, ya setelah gejolak ini berakhir, biar kita bersatu lagi menggalang satu kekuatan baru gitu loh. Jangan ada juga lagi yang masih mengatakan gitu bahwa HMP tetap menjadi ketua umum, janganlah. Yang berdasarkan SK Kumham, saya nggak peduli siapa manusianya. Mau meja ternyata yang dipilih SK Kumham, ya kita harus, ketua partai kita meja gitu. Ibarat kata begitu. Insya Allah partai ini akan duduk di parlemen gitu. Saya rasa itu cukup. Kan kita terus dulu. Oke. Sekali lagi, Pemimpin Masa Depan YouTube channel, saya sebagai beberapa orang menawari saya untuk menjadi influencer politik, tapi itu berat saya lakukan karena saya masih berada di dalam partai politik. Jadi buat yang lihat rekaman ini, dia adalah wawancara yang saya lakukan, di mana saya bisa belajar banyak, di mana saya bisa mengetahui banyak hal. Dan jika ada yang positif, silahkan diambil. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Karena ini saya tidak kasih skrip dan konsep, kita langsung ketemu, langsung wawancara. Dan Pak Buta, sekali lagi terima kasih banyak. Langsung nak. Saya Raja Karya, mohon pamit. Saya Guntar, Ketua Bidang Hukum Partai Berkarya, mohon pamit.